Baik, rekan semua, kita akan mencoba membuat arang sekam. Membakar sekam itu untuk menjadi arang sebagai salah satu komponen pendukung untuk media tanam. Nah, kita akan menggunakan peralatan yang sederhana seadanya. Ini kita alat-alat yang sudah kita siapkan, tentunya sekam. Ini arang, ini sekamnya, sekam yang akan nanti kita proses bakar. Kemudian kita gunakan kawat streaming untuk media pembakaran. Kemudian kita menggunakan juga sabut kelapa, bisa juga didukung dengan kertas-kertas bekas. Pertama ini kita sabut kelapa ini kita perlu urai juga agar proses pembakarannya berjalan baik. Sabut kelapa. Untuk mempermudah pembakaran, maka sabut kelapa ini kita mulai dari pokoknya. Kita akan membakar media yang akan kita gunakan ini. Kertasnya kita bakar dari bawah. Ini sudah kita bakar, proses nyala. Nanti kita minta tolong Mbah untuk menyiapkan sekamnya. Silakan Mbah, dibakar, jangan mangkat, kita dari bawah ini Mbak ya, langsung keliling ya. Silakan disuntak, nggak apa-apa Mbah, mengelilingi. Ini proses pembakaran sudah kita mulai. Proses ini bisa memakan waktu 3-4 jam dan kita tunggu tahapan-tahapan selanjutnya bagaimana prosesnya agar pembakaran ini berjalan sempurna. Tentu kita perlu menjaga kondisi nyala api yang di dalamnya dan proses pembakaran ini intinya kita pantau agar menghasilkan sekam yang berkualitas lainnya. Ini dibuat diameter lingkarannya agak sedikit lebar supaya tangan kita bisa memasukkan media bakar atau sarana yang memantik nyala api di sekitar sekam ini. Harapannya waktu 3 atau 4 atau 5 jam yang kita gunakan untuk membakar ini juga kita bisa manfaatkan untuk membakar di titik lain supaya nanti hasil yang akan kita dapatkan dari sekali membakar ini cukup banyak. Maka kita akan mencoba menyiapkan satu titik lagi agar pembakaran yang kita lakukan hari ini dapat dilakukan beberapa karung hasilnya. Setelah 30 menit keadaan di sekitar cerobong yang kita pasang itu sebagai pengantar api sudah mulai menghitam. Jadi nanti tahapannya akan menghitam ke bawah, biasanya juga dari samping dan dari bawah, tergantung perataan api yang di dalam itu. Dan kita juga angin juga cukup, saya kira cukup membantu proses pembakarannya.
Nah, ini setelah proses 1 jam berjalan pembakarannya, ini area menghitam mulai melebar. Ini kita tunggu proses selanjutnya. Sambil menunggu proses pembakaran arang sekam, kita juga ingin sampaikan beberapa hal kaitannya dengan arang sekam ini yang mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu bahwa arang sekam ini sebagai salah satu pilihan untuk media tanam, melengkapi tanah dan mungkin pupuk kandang, komponen yang disatukan nanti untuk media tanaman yang bisa Bapak Ibu Saudara semua bisa gunakan atau pilih di situ. Nah, yang pertama kali bahwa arang sekam ini adalah sangat baik untuk menjaga kondisi tanah tersebut agar tetap subur karena mempunyai yang disebut porositas yang cukup tinggi dan ringan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa melalui arang sekam ini bisa memacu pertumbuhan mikroorganisme yang bisa berguna bagi tanaman yang kita tanam itu. Kemudian arang sekam sendiri ini juga membantu yang disebut pH tanah, power of hydrogen, untuk pH tersebut terjaga pada kondisi-kondisi yang memungkinkan dan mendukung tumbuhnya tanaman. pH tanah terjaga. Kemudian kalau selanjutnya bahwa arang sekam ini juga mempertahankan kelembapan kandungan ya air dan apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu, kelembapan media tanam itu. Yang jelas arang sekam ini cukup membantu untuk menyuburkan tanah serta tanaman yang kita tanam, juga meningkatkan produktivitas tanaman itu, produksi tanaman yang kita ingin kembangkan. Arang sekam ini juga bisa menyerap atau menekan jumlah mikroba yang merugikan bagi tanaman atau yang disebut absorban untuk jumlah mikroba patogen. Kemudian juga arang sekam juga menjadi opsi bagi rekan-rekan yang mau mengembangkan tanaman hidroponik, itu bisa dibantu dengan media arang sekam. Juga ya arang sekam ini meningkatkan daya serap atau daya serta daya ikat tanah terhadap air. Setelah 1,5 jam proses menghitam dari poros yang kita buat ini sudah cukup melebar, dan artinya pembakaran cukup baik di dalam gundukan sekam ini. Ini tanda-tandanya bahwa pembakarannya berjalan dengan sempurna. Maka kita akan tetap menjaga sambil ya kita kondisikan agar tidak terjadi hal-hal yang mengecewakan nanti. Setelah 2 jam ini kita perlu mengorek yang bawah supaya kita naikkan. Setelah 2,5 jam ini sudah mulai rata menghitam semua, hampir berhasil keseluruhannya dijadikan arang sekam. Kita tunggu untuk finishing supaya hasilnya tidak mengecewakan, dan harapannya sebenarnya kita kalau menginginkan hasil sekam yang terbaik untuk media tanam, untuk mencegah jamur, dan karena mungkin arang sekam tidak sekaligus dipakai, maka sebenarnya disarankan untuk tidak menggunakan air untuk membuatnya dingin supaya kita bisa pegang, tapi cukup
sebar secara merata sampai dingin secara sendiri. Nah, ini setelah proses kurang lebih 3 jam, hasilnya sudah mulai nampak keseluruhan menghitam dan kita tinggal menunggu sedikit yang belum. Sebenarnya dengan proses ini sudah misalnya 90% seperti ini, kita sudah berani untuk menggunakan, karena pun kondisi yang coklat ini juga sudah kering mati artinya, dan itu bisa juga untuk digunakan sebagai media tanam yang baik. Tapi bahwa proses 3 jam ini kita sudah berhasil untuk membuat arang sekam yang cukup maksimal. Dalam hal ini proses kita sudah selesai sampai di sini, tetapi untuk menunggu dingin, beberapa orang memperlakukan arang sekam ini dengan menggunakan air yang disiramkan. Itu juga diperkenankan. Tetapi ada juga yang supaya menjaga kualitas, maka dibiarkan dengan diperlebar jereng itu dan ditunggu kering sendiri, ditunggu dingin sendiri, tentu hasilnya akan lebih baik lagi. Silahkan dipertimbangkan hal ini sebagai untuk menentukan kualitas dari sekam yang saudara semua inginkan. Dan semoga inspirasi melalui pembuatan arang sekam ini juga membuat anggota dapat memiliki satu jenis usaha atau membantu Anda semua dalam merintis usaha baru. Ini hamparan sekam yang tadi telah berhasil kita proses, hasilnya seperti ini, cukup untuk menjadi media tanam yang baik nanti akhirnya. Nah, cukup kita ketahui bahwa sekam yang tadinya hanya dikatakan limbah, mungkin dikatakan juga tidak bermanfaat tadinya, sekarang mempunyai nilai ekonomis yang cukup baik apabila digunakan secara tepat. Tuh. Kemudian kalau selama ini sekam itu hanya digunakan oleh sebagian orang untuk membakar genteng atau membakar bata, atau bahkan hanya untuk dicampurkan dengan kotoran ternak. Saat ini orang cenderung menggunakan pekarangan rumah untuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk menanam juga, biasanya menanam sayuran atau menanam bunga-bunga untuk estetika keindahan sekitar rumah, mempercantik rumah. Nah, harapannya dengan memanfaatkan media arang sekam ini, apa yang kita upayakan akan menjadi lebih baik lagi. Kalaupun tadinya hanya menggunakan tanah, tentunya dengan dicampur dengan arang sekam dan dengan nanti dicampur lagi dengan pupuk yang lain, kualitas yang dihasilkan akan lebih baik lagi dan tidak menimbulkan bau atau polusi yang berlebihan di sana. Nah, intinya saudara-saudara semua anggota Kopdit Bunga Tanjung, mari kita memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan secara lebih baik lagi. Terlebih dalam pelatihan ini, semoga arang sekam ini dapat kita manfaatkan untuk memperbaiki kira-kira tanaman yang ada di sekitar rumah kita manfaatkan sebaik-baiknya agar apa yang kita tuju dapat menghasilkan yang lebih baik lagi.